Welcome back to Hadrus Channel. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Hans, masih di Ciror. Kali ini gua ada sisir, jadi gua kepikirin dulu ya, nggak enak. Kali ini gua lagi-lagi kedatangan narasumber yang nggak asing banget sih buat gua. Selamat malam ya bro. Malam lagi. Gua lagi-lagi terima kasih banyak lu udah apa ya, mulai nyempetin lagi waktu buat Ciror sama YouTube gua. Siap. Jadi sekarang itu ada sedikit apa ya, gua semenjak pertama kali lu podcast di sini ya bro ya, cerita horor, gua kira lu nggak ada takutnya sama hantu gitu. Ternyata dia tuh ada satu cerita lagi, memang takut banget nih sama sosok ini ya bro ya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang katanya nih. Gua janjiin sekarang waktunya untuk Ciror. Waktu dan tempat gue persilakan, Mer. Oke. Sekali lagi terima kasih masih memberikan kesempatan gue buat bercerita. Lu mau 100 kali di sini juga nggak masalah, bro. Terus aja sampai habis ya ceritanya ya. Oke. Semua orang pasti punya ketakutan. Nggak ada lah kayaknya yang nggak punya ketakutan sama sekali. Yes, betul. Gue juga mungkin di pandangan orang-orang udah biasa mungkin ngeliat yang kayak gitu-gitu. Cuman ada satu sosok yang bikin gue takut sampai sekarang sih. Nggak tahu ya, padahal kalau secara logika lu bayangin kira-kira apa yang bisa ketebak nggak sosoknya Yang bikin lo takut gitu. Dia secara apa ya, nggak bisa kayak nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, terus terbalut doang sama kain, tangannya keikat, kakinya keikat, yang kelihatan cuman bagian mukanya doang. Warna putih udah ketebak lah pasti apa itu. Apa tuh? Pocong ya bro. Itu sih yang gue takutin. Sampai sekarang juga masih terbayang-bayang sosoknya. Kebayang juga saat itu tuh ketakutan gue tuh kayak gimana gitu. Soalnya gimana ya, kronologinya aja langsung ya kenapa gue sampai takut. Dari awal itu tahu si pocong ini tuh. Nah itu sosoknya sih waktu dulu masih suka nonton film horor sih kayaknya, ngapain sih takut sama sosok itu gitu. Paling cuma loncat-loncat kan, nggak bisa kayak gimana. Nah awal mula ketakutannya, teman-teman di sini ada yang tahu dulu ada nama film dulu namanya, ada salah satu channel nama acaranya tuh Jadi Pocong. Tahu nggak? Hans tahu nggak? Tahu. Kalau Pocong Mumun tahu nggak? Tahu. Nah itu nama acaranya Jadi Pocong. Oh. Nah awal mulanya itu sebenarnya ketakutan pertama itu adalah di film itu. Itu sebenarnya kan itu acara waktu gue masih SD ya. Nah berarti gue belum lihat lah sosok aslinya, cuman gue udah takut banget sama sosok itu. Nah ternyata kejadian gue ngelihat sosok aslinya ternyata lebih serem dari yang di film gitu. Gitu. Itu kejadian kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA waktu itu gue tuh lagi naik motor jam berapa ya, belum terlalu malam, gue masih setengah 10-an kalau nggak salah, setengah 10 malam. Emang gue tuh melewat ke tempat pemakaman gitu. Tempat pemakaman, dan padahal udah biasa sih beberapa hari juga lewat situ balik. Cuman satu malam nggak tahu kok tiba-tiba jalan itu sepi banget. Sepi banget, nggak ada pengemudi lain, nggak ada pengendara lain, dan tiba-tiba kebetulan lampu motor gue tuh yang lampu besarnya mati. Padahal pas dari rumah masih nyala. Pas sudah menjelang situ tinggal lampu kecilnya doang yang nyala, lampu senja ya.
jadi nggak terlalu terang gitu kan. Nah udah masuk ke pemakaman itu gua ngomong gemetaran nyeritain yang ini. Terus sekarang apa ya, ketika udah dekat pemakaman itu remang-remang mulai kesorot, ada kayak itu ada pohon nangka, aku inget banget ada pohon nangka di pemakaman itu tuh. Di situ gua kira karung, sampah karena emang redup juga kan, soalnya kayak kain putih atau kayak karung cuman udah kotor. Makin dekat kok ini nggak kayak karung. Ya tau lah bentuk karung kayak gimana, untuk persegi panjang kayak gitu atau enggak yang lebih pendek lah, tapi ini tinggi gitu. Udah jadi tinggi, dan tingginya pun nggak wajar. Rata-rata tubuh manusia berapa sentimeter sih, paling tinggi 170 lah ya, 180 ini kok hampir kayak 2 meter lebih. Itu yang serem. Jadi ketika lu ngedeketin tuh semakin gede rumahnya. Makin tinggi banget, ini apaan gitu ya. Nah, pas sudah deket gue pelanin, apa nih? Penasaran juga. Ternyata seonggok itu. Cuman lagi ngadep ke pohon, jadi ngebelakangin gue. Anjir, udah nggak salah lagi, ini si Mr. P. Ya udah langsung gue geber lah, loncat gas langsung pulang. Itu gue pulang dari rumah saudara. Nah itu gue kira udahlah sampai situ kan. Taunya sampai rumah nggak ada siapa-siapa. Ada kemana? Kunci akhirnya disimpan di tempat tersembunyi lah, ada tempat rahasia. Jadi gue masuk nggak ada siapa-siapa. Udahlah, nggak nanya juga lagi pada kemana, tidur lah langsung karena udah capek juga. Nah kebiasaan gue dulu kalau tidur pasti ngeguling. Udah kebayang kira-kira bakal apa ada yang terjadi. Malam itu karena masih kebayang sama kejadian yang lewatin pemakaman itu, guling gue buang. Maksudnya nggak gue tempatin di kasur ya, gue keluarin dari kamar, gue simpan di ruang tamu waktu itu. Karena udah kebayangnya ngeri lah, gitu kan. Udah kiranya kayak yang di film-film takut berubah atau. Pas tidur, udahlah tidur, soalnya kebangun dengan refleksnya mulai guling, nyari ya, jadi kayak nyari yang buat dipeluk gitu. Karena udah terbiasa. Ya udah gue peluk gitu si guling. Tapi lama-lama tuh sadar kela. Tadi tuh guling dah sangat keluar kan. Tadi tuh guling udah dikeluarin. Ini apaan? Lama-lama mulai kecium bau busuk. Feeling udah gak enak, badan mulai berat, dan gue mau ngebalik badan tuh susah banget, posisi gue masih meluk. Masih meluk. Gue nggak berusaha ngebaca doa pun, tiba-tiba blank tidur ya. Tiba-tiba blank aja. Cuman gue lama-lama bisa buka mata. Ini bukan guling gue. Guling gue tuh empuk. Ini keras. Terus keras. Jadi ya kayak meluk orang jadinya. Meluk orang dengan kain yang lusuh, kayak kotor, kayak tanah lah gitu, kayak tanah merah gitu lah, kebayang lah ya. Ya udahlah, itu udah fix itu mah, dia ngikut. Udah gue berusaha tidur lagi, alhamdulillah gue bisa tidur lagi. Udah berarti gitu. Yang lu peluk pocong? Yes. Terus? Udah gitu ya, udah gue berusaha tidur lagi, tapi nggak bisa tidur. Gue kebangun lagi, nggak kebayang, tapi kebangun lagi. Kebangun lagi karena di kasur gue tuh kayak ada kayak guncangan gitu loh. Si kasur gue tuh, taunya dia lagi loncat-loncat di atas kasur. Gila. Terus? Dan loncat-loncat masih ngebelakangin gue. Jadi sampai pas gue meluk itu gue belum lihat wajahnya kayak gimana. Anjir, ya udahlah gue tidur lagi. Udah gue pokoknya gimana caranya gue tidur, kalau aku ganggu ini gue tidur di lantai. Biar nggak kerasa itu ada guncangan. Sampai segitunya ya? Iya. Terus? Udah gitu
masih juga kebangun bro. Nggak sopannya lagi naik ke badan gua bro. Dia naik berdiri terus posisinya gini kalau ngebungkuk gitu ya bro. nah itu di atas badan gua. Terus mukanya segini depan lu banget itu ya? yes. Terus itu yang lu rasain gimana? Terus sosok itu gimana? Bisa lu ceritain? Sosoknya lu ilustrasikan ya. Bagi masih ingat banget sebelah kanan ini dia udah robek jadi teman kelihatan tengkorak doang. Nah sininya kayak luka bakar, matanya udah bolong satu, satunya matanya kayak mau copot. Anjay. Mukanya kayak gosong hitam lah gitu ya. Hitam. Tapi darah nggak ada, cuma ya kayak luka bakar. Itu sih yang bikin sampai sekarang juga masih takut. Teriak-teriak dong ya pas itu? Nggak bisa teriak. Nggak bisa teriak. Gua juga pengen baca surat-surat juga nggak bisa. Gua ngebatu aja di situ. Apa ya, gue lihat jam, akhirnya pas dia hilang dengan sendirinya kayak yang udah dia pengen eksis doang gitu. Lihat gua udah gitu. Dianya pergi. Okay. Di situ gue langsung nggak tahu tidur lagi, nggak tahu pingsan, gue nggak inget. Ya tiba-tiba udah subuh, udah fajar, akhirnya gue bangun, langsung sholat, langsung istighfar segala macam, shock. Itu gue sakit sampai 2 minggu kalau nggak salah, demam. Dan sampai sekarang, ketika gue ngelewatin pohon pisang aja udah parno duluan, kalau itu. Oke, ya. Tadi memang cerita dia tuh, kalau kita sih sebetulnya itu sosok yang familiar ya. Yes. Di TV-TV, di semua lini masa gitu kan. Memang itu pocong itu familiar lah ya. Pocong, kuntilanak gitu. Dan gue juga tadi heran sempat ngobrol, bro kenapa lu takut banget seperti? Ya udah nantilah gue ceritain. Ternyata ya memang gila banget sih buat gue, kayak ini shock banget lah ya. Iya, itu gangguan berturut-turut dalam 1 malam. Gila. Berarti itu teh sampai sekarang gimana tuh? Sekarang sih udah nggak ada, cuman keparnoan itu sampai sekarang masih menghantui gitu. Dan sosok itu yang sampai sekarang masih gue takutin. Takut ketemu lagi ya, tapi nggak mau ya ketemu lagi. Makanya gue tuh saat itu pikir gimana caranya gue nggak mau lihat lagi yang kayak gitu. Makanya gue datengin ustadz, datengin kiai buat nutup kayak gitu. Sampai yang bikin takut lagi waktu itu udah sampai terobati lah masalah ya kayak gitulah. Cuman lu pernah dengar isu polling, pocong keliling? Nah itu dulu banget sih. Itu sih langsung ngingetin lagi masa-masa itu. Polling. Gua sampai ada yang ketok-ketok depan pintu kalau misalnya malam-malam gua nggak mau buka. Kalau bukan memang janjian dulu gitu ya. Saking takutnya. Soalnya kan katanya dia kalau datang ya ketok-ketok kan. Ketok pintu malam-malam. Tapi padahal logikanya dia tuh diikat ya, bro. Kadang-kadang pakai gini kan. Mungkin. Tapi iya itu gila. Dan sama gue juga pernah lihat satu lagi, cuman itu dari jauh, dan ternyata aslinya mereka kalau gerak tuh nggak loncat-loncat. Sebetulnya gini aja maju. Ngelayang. Dan kalau mau ngejar kita ya nggak harus loncat, kita pasti bakal kejar karena kan makhluk itu dia bisa menghilang tiba-tiba muncul depan kita. Gitu. Intinya mah kalau misalkan ya takut sama itu ya balik lagi kita minta perlindungan sama yang di atas. Yes, betul. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini belum ketemu lagi dan nggak mau ketemu lagi. Betul. Nah, karena gitu. Lu tuh memang bisa lihat yang gitu tuh karena memang kayak manusia biasa ya, Bro. Yes. Cuman dari aura ya kan, seperti lu video pertama bilang aura gitu kan. Tapi kalau untuk lihat kayak kuntilanak kayak gitu teh sebetulnya kita yang mikirin atau gimana gitu? Visualisasi ya. Iya, jadi katanya sih kan makhluk astral juga itu sebenarnya ada ilmu fisikanya katanya. Itu kan dari gelombang kalau di
apa ya, dirumuskan lah. Itu kita memvisualisasikan hantu-hantu di kita itu wujudnya perempuan, baju putih, rambut panjang. Berarti tergantung imajinasi kita juga. Yes, katanya gitu. Makanya kenapa di Amerika atau di Cina itu kan nggak ada kuntilanak di sana, kan berbeda lagi gitu kan. Paling yang mirip di Jepang mungkin ada Sadako yang keluar dari TV. Kan sekarang ya kayaknya nggak akan ada deh hantu yang keluar dari TV. Rata-rata TV-nya ditempel di tembok. Susah ya. Susah ya, jadi nanti pas keluar dari tembok bluk. Enggak, memang beda cosplay gitu ya. Setiap negara punya ciri khasnya masing-masing. Punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi katanya sih memvisualisasikan. Jadi baju jadi nyambung aja mungkin ya. Karena asalnya gue yang emang takut sama makhluk itu, yang sosok itu karena sebuah film. Ketika gue udah bisa lihat, tervisualisasikan beneran seperti itu. Cuman itu real banget bro. Real banget. Orang lagi tidur kerasa itu apa sih, kasur tuh kayak goyang-goyang gitu. Jadi memang kayak dia nunjukin bahwa gue tuh ada di sini bro. Nah gitu. Gue tuh bener ada loh gitu kan. Walaupun tangan gue diikat juga, ayo lu mau kemana gitu kan. Iya sih, tapi ya neror doang. Iya, neror doang. Makanya mungkin itu kategorinya emang yang usil sih. Yang usil gitu. Entah penasaran. Makanya kan ada yang bilang juga harus dibuka tuh tali pocongnya nanti gentayangan. Nah itu mungkin menjawab rumor masyarakat juga gitu. Itu lah teman-teman di semua nggak ngalamin kejadian yang sama. Jangan sampai ngeri bro. Tapi makanya banyak berdoa lah kalau di jalan gitu kan. Dan mungkin lebih kayak menghargain juga ya. Iya betul. Karena memang mau nggak mau yang gitu ada ya. Yes. Gitu. Oke, bukan cukup sih, bagi gue sih horor banget sih itu ya. Udah kebayang ya. Sesuai ceritanya kan, cerita horor itu horor banget sih kalau sampai kan nampak itu. Tapi sih itu tergantung orangnya juga sih ya bro. Iya. Mungkin ada yang bilang kalau ketemu itu hoki-hokian juga sih ya bro. Hoki ya. Jadi katanya gue lagi-lagi katanya, soalnya kan nggak mungkin persepsi gue doang. Kalau katanya berarti orang-orang lain juga pernah ngalamin. Betul. Ya kayak gue aja kan sekarang kita lagi kayak ada hunting gitu kan, cari-cari tempat yang berhantu. Tapi di 2021 ini nih yang sih bro, gue jarang banget kayak yang nampakin, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuman pasti ngalaminnya itu lu nggak lihat, cuman pas ketika proses editing baru muncul. Betul, ya, memang gitu. Suka ada sih samar-samar seperti itu. Siap. Gitu aja ya berarti ya bro. Siap. Oke, paling gua mau pesan aja sih. Pesan lagi ya. Iya, pesannya kalau lagi di jalan tetap fokus, jangan pikiran, jangan kosong, jangan ngelamun. Pasti gampang keburukan sama yang seperti itu. Gampang ketemu nanti. Tapi kecuali kalau pengen ketemu ya guys kayak gitu aja. Oke deh. Buat teman-teman itu adalah Ciro dari Miranto. Dan bagi gue itu cukup horor juga ya. Karena apa yang dia alamin dan diceritain di sini bikin bulu kuduk gue berinding. Oke, akhir kata terima kasih bro. Udah lagi-lagi lu cerita di sini. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Ciror-Ciror selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang jantung.